Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumatul Hoyoriah. Di sini saya akan menjelaskan sistem imun. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem imun. Sistem imunitas adalah kekebalan sel-sel yang banyak struktur biologis lainnya yang bertanggung jawab atas imunitas, yaitu pertahanan pada organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan membunuh patogen. Sistem imunitas terbagi menjadi dua, yaitu non-spesifik dan spesifik. Non-spesifik itu terdapat fisik, larut, dan selular. Dan spesifik terdapat humoral dan selular. Sistem imun terdiri atas dua, yaitu sistem imun bawaan dan sistem imun aditif. Sistem imun bawaan merupakan pertahanan pertama terhadap patogen. Sistem imunitas bawaan terdiri atas komponen selular, yaitu fagosit, dan komponen kimiawi, yaitu komplement. Sedangkan yang sistem imun adaptif merupakan reaksi pertahanan tubuh yang disesuaikan atau diadaptasikan terhadap karakteristik antigen, terdiri dari limfosit sel T dan limfosit sel B. Ciri-ciri sistem imun bawaan yaitu respon terbentuk cepat, respon selalu sama, tak bersifat spesifik antigen, proses berulang terhadap antigen, dan sama tak meningkatkan respon. Dan ciri-ciri sistem imun adaptif yaitu respon bersifat spesifik terhadap berbagai antigen. Proses awal akan membentuk sel memori, sehingga proses berikutnya dengan antigen yang sama menghasilkan respon yang lebih cepat. Dan respon terbentuk lebih lambat, memerlukan waktu untuk beradaptasi terhadap antigen. Patogen dapat mengembangkan strategi untuk mengecoh atau menekan mekanisme sistem imun bawaan demi mempertahankan infeksi yang telah dijakitnya. Respon imun adaptif diperankan oleh sel-sel efektor dan molekul terkait sekitar hari keempat atau kelima setelah infeksi awal. Setelah kadar antigen menurun ke bawah ambang atas sistem imun adaptif, respon akan berhenti. Namun antibodi memori imunologis akan tetap bertahan dan memberikan perlindungan yang panjang untuk infeksi ulang yang dapat terjadi. Induksi yang pertama terjadi saat sel dendritik yang berada pada jaringan tempat terjadinya infeksi terikat antigen, teraktivasi menjadi sel penyaji antigen (AVC), kemudian berimigrasi ke dalam sistem limfatik dan berakhir di nodus limfa atau jaringan limfoid mukosa. Sel T berimigrasi dari satu nodus limfa menuju ke nodus yang lain, akan menempel pada AVC dan berusaha untuk mengenali antigen dengan memindai sel tersebut pada bagian MHC kelas 2. Antigen tidak dikenali akan segera ditinggalkan oleh sel T untuk dipindahkan sel T yang lainnya hingga akhirnya dikenali. Pada saat tersebut, sel T akan berhenti berimigrasi, akan meningkatkan erat AVC, kemudian beraktivasi untuk memicu sistem imun adaptif. Kemudian sel T naif sel T0 yaitu mengenal antigen melalui molekul MHC kelas 2 pada sel dendritik akan mengaktifasi LFA1, menyebabkan ikatan kuat antara sel T dengan AVC. Setelah itu akan terjadi provalensi dan
diferensiasi sel T yang menghasilkan sejumlah sel T CD4 pada yang baru yang berfungsional. Sel TH1 akan dihasilkan jika virus atau bakteri menginduksi sekresi 1L12 dari AVC. Setelah TH2 akan dihasilkan dengan aktivasi LPA1 yang terjadi dengan stimulasi IL4 yang disekresi oleh sel NKT. Karena stimulasi dari patogen sejenis lain, TH2 akan mengekresi 1L4, 1L5, 1L13. Sel TH1 akan bertindak sebagai stimulator makrofag, sedangkan sel TH2 akan berfungsi sebagai aktivator sel B. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pertahanan sistem imun bawaan. Pertahanan tubuh bawaan sejak lahir ini disebut non-spesifik karena tidak ditujukan untuk melawan antigen tertentu, tetapi memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen untuk melindungi tubuh. Setiap benda asing memasuki tubuh pertama kali akan dihadapi oleh mekanisme pertahanan non-spesifik. Mekanisme ini memiliki dua garis pertahanan, yaitu garis pertahanan pertama oleh bagian eksternal, yaitu bagian terluar tubuh, seperti kulit, membran mukosa, dan zat kimia dan antimikroba. Yang kedua yaitu garis pertahanan kedua terjadi di bagian dalam tubuh berupa fagositosis dan sel fagosit, reaksi inflamasi, dan interferon. Jadi kesimpulan dari materi ini tentang imunitas terbagi menjadi dua, imunitas bawaan dan imunitas non-spesifik, yang mempertahankan dengan cara setiap benda asing yang masuk ke dalam tubuh pertama kali akan dihadapi oleh mekanisme pertahanan non-spesifik melalui mekanisme bagian terluar dan terdalam. Sedangkan imunitas aditif atau imunitas spesifik dengan cara mengenal benda asing atau antigen yang sama pada pertemuan berikutnya. Sekian penjelasan dari saya tentang materi sistem imun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.